belum ter-record ternyata. Udah ter-record belum sekarang? Berarti dari tadi nggak ke-record ya? Ya Allah. Sudah ter-record, Bu. Sudah ter-record itu, Bu. Oh gitu. Ya udah deh, ya udah. Oke. Aku share screen saya share screen lagi ya. Nah, kalian buka halaman blog kalian tuh jadi seperti ini nih. Jadi di URL itu kayak gini, misalkan https kita bercerita25.blogspot.com 2021 corona melanda Indonesia misalkan. Tapi ini bukan di yang saya sih. Udah belum? Saya sudah, Bu. Oke. Udah ya ditulis ininya. Sebentar. Ini saya tadi kok review coba. Inilah ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, misalkan ini. Terus, nah ini klik ya, create a universal analytic property only. Sudah ya. Lalu coba next. Nah, ini isi aja sesuai yang kalian ingin. Misalkan bisnis size-nya kita ambil aja dulu small. Terus bloknya itu digunakan untuk apa gitu ya? Mungkin misalkan measure data atau analyze dan sebagainya, itu pilih aja. Pilih aja yang sesuai kebutuhan kalian atau pilih aja ngasal. Lalu baru create. Cynthia ngikutin ya? Sudah? Nah, ini saya salah. Jangan deh, ini kayak aku salah ini. Tadi aku salah di sininya. Udah aku ganti aja deh jadi. Bu, untuk menjawab pertanyaan tadi, terserah kita ya, Bu. Checklist aja. Checklist aja. Yang nggak usah semuanya di checklist ya, tapi ini aja. Udah belum, Cynthia? Aku bisa ini nggak ya? Bisa share screen. Kamu bisa share screen nggak? Kalau dijadikan host mungkin bisa, Bu. Bisa ya. Mungkin saya jadikan kamu host dulu kali ya untuk membantu itu. Soalnya kalau dari saya sudah saya ini semua, sudah saya login semua. Takutnya malah jadi nggak paham ya. Nggak apa-apa ya? Iya, tidak apa-apa, Bu. Stop share sebentar ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Sini. Ini sih. Oh sorry, nggak bisa ya. Coba dong apa deh, dituntun aja mungkin ya. Udah selesai belum tadi? Masih di Google Marketing Pak. Masih di mana? Halo? Atau ada mungkin teman-teman yang lain udah sampai mana tadi setelah sudah di-create? Setelah sudah mengcopy yang saya keluar lagi ya tadi. Ya Allah, mohon maaf ya. Kenapa ya?
Sekarang udah bisa belum? Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke. Tadi sudah sampai, Cynthia tadi sudah create belum? Udah di-create belum? Belum, Bu. Lagi disetujui semua, Bu. Lagi di apa? Lagi diklik setuju semua di perjanjian. Oh iya, iya. Coba deh ulang ya. Google Products, next. Terus property name-nya tadi ini. Ini ya. Salah. Kingdomnya ganti jadi Indonesia. Show advance. Terus website URL-nya itu sini. Udah ada yang berhasil belum? Sudah, Bu, Cynthia. Cynthia udah? Udah sampai sini? Iya, sudah, Bu. Oke, alhamdulillah kalau udah sampai sini. Oke. Oke, nah jika sudah sampai sini, Kak coba ke admin. Oh, ini kan tadi udah deh ya. Property. Oh, bukan ke admin. Sorry. Lupa. Sudah seperti ini belum tapi? Di tempat saya itu hanya ada admin pengguna begitu, Bu. Belum berarti ya? Oke. Oke, tiba-tiba kok aku lupa ya. Sebentar. Berarti belum seperti ini kan ya? Enggak Sudah, ada. Ibu. Oh, ada yang sudah ya? Kalau ada yang sudah berarti dia sudah ada ininya kan? Sudah ada UA-nya ini, UE-nya ini. Nah, cara dapetin UA-nya ini adalah ke admin, tracking info, tracking code. Nah, coba Cynthia udah coba buka ke admin. Sudah belum? Ke admin lalu ke ini ada tampilan seperti ini ya. Lalu ke tracking infonya ada nggak? Tracking info apa ya, Bu? Bahasa Indonesia, Bu? Itu apa ya? Itu pilihannya apa? Info pelacakan, Bu. Nah, Ada. info pelacakan. Nah, itu. Memang
Indonesia ke Inggris, Inggris ke Indonesia jadi agak ribet. Ibu, kalau ini saya disuruh isi data streamnya gitu. Data streamnya ya. Sebenarnya agak susah sih ya kalau seandainya nggak ngeliat secara langsung. Coba kalau tadi yang udah sampai sini siapa tadi? Yang udah bisa sampai ngelihat insight-nya. Bagaimana? Saya, Bu. Kadek ya? Ya, saya udah. Kadek udah sampai ada UA-nya. Sudah. Nah, itu UA-nya coba tolong dijelaskan kepada teman-teman itu. Tadi itu terutama pertanyaan yang Grace tadi ya. Iya, Bu, data stream. Data stream. Soalnya susah sih kalau seandainya nggak sama-sama share screen ya. Gimana nih? Itu data stream itu maaf, sebentar Kadek. Grace, itu data stream itu muncul setelah kamu sudah sampai di Google Analytics ini belum? Atau masih di tahap apa? Setelah tahap property access management, Bu. Iya, kan kan ini ya kayak gini kan. Tadi kan sudah ngisi ini nih, udah kan? Udah Iya, udah udah, Bu. Udah sampai bawah juga udah di show advance-nya, udah dinyalain. Udah, Bu. Udah, terus udah create juga udah. Udah create, lalu setelah create munculnya Muncul ini, Bu, data stream. data stream. Itu data stream itu di bagian mana ya? Tapi udah masuk ke Google Analytics ini belum? Belum. Udah, Bu. Oh, udah. Udah ada itu. Udah di tampilan kayak gini tuh udah. Terus ke admin udah. Udah, Bu. Admin terus muncul ini udah ada. Nah, yang ini belum, Bu, disuruh balik untuk Coba mungkin siapa tadi ya, Kadek ya, mungkin bisa menjelaskan. Karena gue bingung kalau nggak share screen dari Grace-nya. Karena bukan saya megang co-host-nya. Nah, jadi oke, mungkin Grace bisa di forum diskusi kali ya. Biar ini untuk juga mempercepat waktunya. Maka saya akan tanggapi di forum diskusi untuk lebih jelasnya, atau boleh ke email ya. Nah, ini setelah nanti kalian sudah mendapatkan tracking info seperti ini, UA ini, lalu kalian balik ke blog kalian. Balik ke blog sini, ke blogger yang sudah kalian buat, lalu ke settings, dan nih, klik Google Analytics-nya. Klik Google Analytics-nya, terus kalian masukin kodenya, tadi UA-nya itu, setelah dimasukin di save kan, sudah di save, lalu nanti di refresh di bagian Google Analytics ininya. Jadi nanti kalau misalkan di refresh, setelah di refresh nanti dia akan muncul halaman seperti ini. Mana tadi? Insight-nya. Nah, seperti ini. Kayak gitu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan tadi ya. Tadi Kadek mungkin ingin menjelaskan sesuatu, jadi Oh, tidak, Bu. Saya ada ingin mengonfirmasi kalau tadi saya tidak ada data screen seperti yang Grace ada gitu. Cuman saya langsung bisa connect ke semua fitur dari Google Analytics. Kira-kira mungkin kalau Cynthia gimana tadi? Mungkin Grace bisa ini kali ya, bisa di otak-atik sendiri dulu kali ya. Mungkin nanti kalau misalkan benar-benar sampai tidak bisa masuk ke forum diskusi atau ke email saya, ntar saya balas, saya jawab. Oke, Bu. Oke. Nah, kalau misalkan tadi kalian sudah meng-copy paste
UA-nya, nanti di refresh Google Analytics kalian akan muncul seperti ini, insight-nya seperti ini. Jadi di sini kalian bisa melihat active users right now. Jadi siapa yang pernah mengunjungi atau siapa yang lagi mengunjungi halaman kalian di sini ntar akan terlihat. Misalkan ini apa ya? Nah, ini misalkan. Nanti tuh dia kelihatan gitu 1 atau 2 kayak gitu. Page view per menitnya seperti itu. Terus di sini juga bisa dilihat dari audiensnya. Ada dari demografiknya mungkin, gender segala macam. Age, gender itu bisa dilihat semua, di-enablein aja. Siapa yang sudah pernah lihat. Ini Google Analytics ya tadi menganalisis traffic yang ada di blog kalian seperti itu. Terus kita juga bisa ngelihat dari mana aja, dari mana ininya, dari mana asalnya yang ngelihat blog kalian dan sebagainya. Ini bisa dilihat dari Google Analytics itu sendiri. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Cara untuk mengaktifkan Google Analytics, tapi saya yakin kalian nih muncul nih ya 1 orang yang lihat web saya misalkan seperti itu. Jadi tapi saya yakin teman-teman semua di sini pasti sudah bisa mengotak-atikkan sendiri ya untuk Google Analytics. Paling tadi yang diarahkan adalah UA-nya tadi itu di copy paste di Blogger. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk Google Analytics. Kita masuk ke Google Search Console-nya. Oke. Masuk ke Google Search Console-nya. Yang tadi sudah saya jelaskan, jadi Google Search Console ini kurang lebih ya mirip-mirip sama dengan SEO. Jadi saya memilih Google Search Console karena dia layanan gratis dari Google. Gitu. Untuk masuk, untuk menempatkan blog kalian tuh ada di search engine-nya Google. Sudah sudah masuk ke Google Search Console dulu ya? Belum, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau ada terkendala mengenai sinyal atau suara saya agak putus-putus atau tiba-tiba keluar ya, saya mohon maaf karena yang dari sinyal, saya juga tidak tahu kenapa, padahal sebelumnya bagus. Nah, ini mungkin kalian bisa klik ya Google Search Console-nya, terus Start Now. Nah, ini saya kan udah buat ya, jadi dia langsung masuk ke ini saya, ke mana namanya? Ke ini saya. Nah, tapi untuk ininya, untuk dari awalnya coba nih, add property. Nah, nanti kalian yang belum pernah login di Google Console akan disajikan data seperti ini, akan disajikan gambar seperti ini ya. Nah, kalau domain itu untuk yang misalkan website kalian itu sudah besar gitu ya, www atau yang langsung .com kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk blog itu lebih baik di URL prefix aja di sini. Jadi kalian tinggal copy paste lagi tadi. Nah, copy paste lagi HTTPS ini ke sini. Salah. Sini. Nah, akan kayak gini. Udah? Mungkin ada yang boleh ngikutin, ada yang tolong ikutin panduan dari saya kali ya, biar bisa lebih mudah saya komunikasinya. Lalu ke continue. Ntar dia verifying. Nah, nanti ada yang langsung ke go to property, ada yang langsung hijau tulisannya, ada yang masuk ke sini dulu. Nah, kira-kira teman-teman tadi yang lagi ngikutin saya ini, kalian udah sampai mana nih? Itu hijau, Bu. Hijau, Bu. Udah hijau ya? Iya, udah. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, itu langsung ke go to property. Go to property, udah? Udah. Udah, masuk ke halaman seperti ini, benar? Iya, benar, Bu. Nah, go to property sekarang masuk ke sitemaps-nya. Udah ke sitemaps, Ini ada itu, Bu. Hah? Welcome to the new Google. Start. Diklik start. Iya, start coba. Oh, itu berarti dari awal lagi ya? Udah? Oh, udah, Bu. Oh, udah. Nah, masuk ke sitemaps.
lalu ke add a new sitemaps, lalu di sini tulis site, salah. Site bentar. Sitemap.xml. Nih, sitemap.xml kayak gini nih. Sudah, lalu submit. Nah, ini kan karena aku udah ya, jadi sudah belum? Ada yang sudah submit terus sudah sukses belum? Udah sukses? Udah. Oke. Semoga yang lain juga udah ya. Saya merah, Bu. Ada yang merah. Nah, kayak kalau ada yang merah, coba di ini lagi, diketik ulang, disubmit lagi, lalu di refresh dari sininya. Dari sini. Oke, bagi yang sudah sukses ke URL inspection. Nah, sini masukin ini kalian, web blog kalian. Nah, nanti akan seperti ini. Masukin itunya ya, webnya. Web blog kaliannya sudah dimasukin ke sini, ke URL inspection di sini. Nanti akan muncul seperti ini kan. Nah, kita ke request indexing. Nah, ini agak lama ya. 1 menit lah kurang lebih. Dah, sudah sampai sini? Ada yang sudah indexing request? Got it? Lalu ke test live URL. Nah, sampai dia ada URL is available to Google. Ada yang sudah sampai sini? Sudah, Ibu. Belum, Bu. Yang kalau belum, coba dulu aja tadi step-stepnya. Ketinggalan nggak step-stepnya? Sudah sampai sini? Kalau ada yang sudah, jadi ini kalau sudah seperti ini berarti URL kalian itu sudah available di Google. Jadi kalau misalkan kalian searching ini insya Allah akan ada. Nah, tapi itu tidak dalam waktu yang cepat. Maksudnya misalkan kalian sudah live test, udah checklist, terus pas kalian searching di Google misalkan tentang ini nih, misalkan tentang blog kalian yang ini, kalian searching di Google tuh enggak, itu kalau misalkan masih belum terdeteksi sama Google-nya, ya memang wajar ya, karena kan nggak langsung ini, nggak langsung ada gitu loh. Nih, misalkan nanti penulisan Anda tidak cocok dengan dokumen apapun. Nah, ini karena memang baru di live test ini. Jadi ditunggu dulu beberapa jam. Itu baru dia aktif gitu. Atau bisa di-searching di Google. Nah, sampai sini paham ya untuk Google Console, Google Search Console-nya. Mungkin nanti bisa kalian otak-atik sendiri untuk bagaimana fitur yang lebih baik ya, atau mungkin ada dari kalian yang bisa mengeksplor lagi tentang Google Search Console dan Google Analytics.
Oh, ini masih ada yang error ya waktu mensubmit sitemap.xml itu ya? Pas di sini. Memang sih terkadang tuh memang tidak semuanya bisa sama gitu. Mungkin dicoba-coba lagi aja di sitemap ini karena memang sudah benar harusnya sitemap.xml. Habis itu submit, terus kalau misalkan masih unsukses atau seperti itu, coba di refresh dari sininya atau diulang lagi dari sininya. Tapi caranya seperti itu, seperti gitu. Maaf Bu, Ya. izin bertanya Bu, kalau misalkan kita masuk ke halamannya terus tiba-tiba verifikasi kepemilikan gagal karena HTML-nya nggak ditemukan, itu gimana ya Bu? HTML yang dimasukkan di awal Bu. Yang dimasukkan di awal itu ini Google Search Console ya atau yang Google Search Console Bu. HTML-nya yang bagian mana sih, yang di sitemaps bukan? Yang di mana? Yang di sini. Yang awal masuk kita dari link itu Bu. Yang tadi, yang masih awal banget. Oh, yang ini. Iya, di URL itu. Di URL prefix, terus kamu masukinnya ini bukan nih yang kayak gini, https misalkan .blogspot.com. Jadi nggak pakai, atau bisa ke view blog, terus copy. Coba ke blog kamu dulu, nih ke blog tampilan ini, terus ke view blog. Habis ke view blog, nanti kan dia muncul tuh, ini. Nah, ini di copy yang ininya. Baik Bu. Coba. Atau copy nama blog kalian yang kalian buat di awal itu. Kalau kan di Blogger kan ada ininya kan? Ada nah nih blog address-nya. Bagaimana? Bisa nggak, Cynthia? Sedang loading. Kalian nanti ambil APD ya. Yes. Sudah? Sudah Bu. Sudah berhasil? Iya Bu. Sudah ya? Oke, berarti kurang lebih dari Google Analytics dan Google Console seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau untuk kalian ingin mengeksplor lagi, itu kalian bisa juga lihat di YouTube atau lihat di Google-nya secara langsung bagaimana cara-cara jika kalau misalnya tadi ada kesalahan-kesalahan dari situ ya, karena kan itu sistem. Jadi saya juga kurang paham juga ya kalau misalkan sistem tiba-tiba kayak gitu seperti apa. Kayak gimana. Oke. Nah, sekarang ke Google AdSense ya, atau iklan. Jadi iklan bukan iklan berbayar, iklan yang akan dibayar gitu ya untuk penghasilannya. Penghasilan dari blog yang sudah kalian buat. Itu bisa, ya udah selesai nih, maaf ya Siti, Mas Ulah. Kalau udah kecentang hijau di URL inspection berarti udah selesai ya Bu? Iya, sudah selesai. Nah, itu tadi udah saya bilang, tinggal kalian search aja di Google, tapi tunggu dulu beberapa jam atau sehari atau 24 jam gitu ya untuk bisa terpublish di search engine Google.
Nah, sekarang kita coba ke Google AdSense ya. Tadi Google AdSense itu kan program periklanan online Google melalui Google Ads. Jadi kalian dapat membuat iklan online untuk menjangkau orang-orang yang tepat pada saat mereka tertarik pada produk dan layanan yang Anda tawarkan. Sebenarnya Google Ads ini mungkin lebih ke ini ya, mungkin ke ada orang-orang yang web jualan atau web yang tentang ini ya, tentang marketing seperti itu mungkin disarankan Google Ads. Tapi kalau misalkan kalian ingin tahu bagaimana caranya, kita pelajari aja. Jadi pertama kita masuk dulu ke blogger kita, masuk ke akun blog kita, lalu lihat di sidebar-nya itu ada yang sudah ada yang earnings atau payment gitu, mungkin tanda seperti ini sudah ada belum? Udah ada, Bu. Nah, nggak ada. Nah, kalau nggak ada, oh ada. Apa ada yang nggak ada nggak? Apa ada yang nggak ada? Ada yang tidak ada? Ada yang tidak ada tidak? Tampilannya beda, Bu. Oh iya. Aduh, sebelumnya mohon maaf ya. Kalau ada yang belum ke-mute, tolong di-mute dulu. Siapa sih yang belum ke-mute ini? Mute. Nah, suara saya terdengar ya? Sejak sekarang suara saya terdengar jelas kan? Jelas, Bu. Dengar Oke. Ibu. Nah, di blogger kalian sudah ada earnings ini? Sudah, Bu. Sudah? Ada, Ibu. Iya, klik, terus nanti akan ada ini nih. Seperti ini nggak? Ada nggak? Ada tidak? Jika ada, langsung ke go to AdSense-nya. Go to AdSense. Nah, lalu klik mulai. Nah, ini kalian masukin URL blogger kalian lagi. Di copy ya. Nah, ini di copy lagi. Nggak usah pakai HTTPS juga nggak apa-apa ya. Kayak gini aja. Terus email address-nya apa? Misalkan ini ya. Terus yes, send me customize, save and continue. Nah, nanti akan ada halaman seperti ini nih. Berarti ini tandanya blog kalian ini sudah diterima oleh Google AdSense. Sudah diterima. Nah, tapi ini tidak bisa langsung ada advertisement-nya. Jadi ini kayak semacam dicek dulu, dicek terlebih dahulu oleh Google-nya, baru deh. Suara saya terdengar kan ya? Iya, Bu, udah. Oh iya, maaf ya. Nah, ini setelah kalian udah sampai yang tadi belum? Udah sampai sini belum? Your website-nya di sini udah sampai tulisan ini, we can set you up faster. Udah. Nah, ini tandanya blog kalian itu sedang dicek gitu ya, dicek ulang oleh Google apakah disetujui atau tidak. Jadi nanti sesuai dengan Gmail yang sudah kalian masukkan, itu nanti akan dikirimkan kalau seandainya berhasil gitu. Jadi berhasil. Jadi kalau misalkan berhasil nanti akan dikirim ke
Gmail kalian untuk langkah selanjutnya. Nah, tadi ini ada yang bertanya untuk WordPress ya. Untuk WordPress bisa, Cuman memang kalau untuk WordPress itu tadi yang sudah saya jelaskan itu tuh dia harus dalam WordPress yang bukan WordPress yang free, tapi yang ada pembayarannya seperti itu. Nah, iya berbayar kan benar. Ada yang bisa menanggapi nggak teman-temannya, teman yang bertanya di chat? Setahu saya juga berbayar, jadi dia lebih kalau sulit sih mungkin enggak ya, tapi memang karena berbayar itu, jadi saya tidak menampilkannya di sini seperti itu. Coba mungkin bisa dilihat juga ya di YouTube ya, ada tuh caranya kalau nggak salah di YouTube untuk ke WordPress-nya. Nah, ini saya ingin sudah selesai ya berarti ya untuk Google Analytics, Console, dan AdSense. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi jika kalian masih kurang paham apa yang saya jelaskan, mungkin bisa lihat modul atau mungkin kalian bisa mempelajari lagi ya di Google atau di YouTube untuk lebih seriusnya. Nah, kalau dari saya lebih prefer untuk jadi gini, kalau misalkan kalian ingin menuliskan artikel serius, bukan serius ya, maksudnya misalkan kalian kepikiran untuk kalian tahu jurnal ya, masa nggak tahu jurnal ya? Jurnal kalian mungkin sering mengutip jurnal, mengutip artikel-artikel yang ada di Google, mungkin ya untuk tugas-tugas kuliah, benar tidak? Nah, itu kan juga termasuk artikel digital ya. Nah, saya lebih merekomendasikan kalian untuk jika kalian punya artikel yang serius gitu, misalkan kalian membuat tentang artikel-artikel yang sedang ingin diteliti gitu ya, penelitian gitulah ya, mungkin di laporan yang pernah kalian buat, atau kalian nih yang sedang menyusun skripsi atau yang sudah menyelesaikan skripsi atau bagaimanapun itu saya saranin untuk publish jurnal saja gitu, karena dengan adanya portal yang sudah disediakan itu benar-benar memudahkan ya, benar-benar memudahkan artikel kalian untuk dibaca gitu. Contohnya kemarin itu saya mengupload artikel saya di sebuah portal jurnal gitu ya. Portal jurnal ini saya menulis tentang augmented reality. Nah, jadi kalian cari, misalkan kalian dari jurusan apa ya? Misalkan contoh jurusan saya pendidikan biologi. Waktu S1. Nah, itu kalian cari jurnalnya, jurnal resminya, Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia misalkan. Lalu kalian bisa mendaftarkan artikel kalian. Misalkan kalian sudah buat artikel nih dengan kerangka yang sudah saya beritahu ya, tapi untuk masuk ke jurnal yang resmi gini, itu dia mempunyai template-nya, punya template-nya sendiri. Gitu. Jadi maksudnya memang tidak mudah juga sih ya, tidak mudah, tapi akan mudah jika kalian mau mencoba. Jadi kalian tulis artikel kalian sesuai dengan template yang mereka mau. Ini contohnya misalnya kan gimana ya? Semen gitu. Atau di bagian sebelah sininya nanti kalian itu akan diarahkan untuk membuat artikel sesuai dengan template yang disuruh dari portal jurnal ini, seperti itu. Nah, jadi kan kalau seandainya kalian mungkin ada kemauan gitu ya untuk membuat artikel seperti ini, itu lebih mudah untuk dikutip atau dicari orang seperti itu, walaupun memang jatuhnya bukan blogspot sih gitu. Jadi kalian bisa cari portal jurnal yang akan kalian tuju, lalu kalian login sebagaimana semestinya, terus nanti kalian cari template
template yang diinginkan oleh jurnal tersebut, lalu kalian upload, kalian submit jurnal, terus nanti tunggu di email apakah disetujui atau tidak, dan jika disetujui nanti artikel kalian akan muncul di portal yang sudah kalian submit seperti itu. Tapi memang sekali lagi ya, untuk menjadikan artikel kita mungkin di-upload atau dipakai gitu ya untuk di portal jurnalnya itu sendiri, itu memang lagi-lagi dia tidak gratis ya, pasti ada pembayarannya seperti itu. Jadi kalau misalkan artikel kalian berhasil disetujui oleh portal, lalu nanti kalian akan akan dikenakan biaya lah gitu, biaya. Lalu setelah kalian dikenakan biaya, jadi dikenakan biaya itu berarti tandanya artikel kalian itu sudah disetujui. Kalau sudah disetujui akan dikenakan biaya, lalu nanti artikel kalian akan dipublish gitu, dipublish luas gitu di Google atau di sini ya, di internet ini gitu. Jadi kalau misalkan kalian mencari tentang augmented reality atau ada yang ingin menjadikan citasi gitu ya, itu bisa langsung muncul namanya gitu. Apalagi kalau jelas gitu ya, misalkan augmented reality Zakia bagaimana, nah itu akan jelas itu muncul, ada di sini, terus ada lagi nih yang ResearchGate, OneSearch atau sebagainya. Dan sebagainya. Seperti itu kurang lebihnya kalau dari saya, kalau kalian benar-benar ingin membuat artikel yang lebih serius lagi, seperti itu ya. Oke, mungkin dari saya sampai sini dulu. Kira-kira ada yang kalau ada yang ingin ditanyakan terkait tadi kenapa nggak bisa, kenapa dia masih unsukses, itu mungkin kalian coba-coba lagi kali ya, karena kan saya juga tidak bisa melihat secara langsungnya dan kalian juga nggak bisa share screen gitu ya, jadi saya juga masih kurang paham kalau seandainya kalian bertanya seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan tentang seperti itu, boleh kalian masuk ke forum diskusi atau ke email saya langsung. Insya Allah nanti saya akan seusaha saya untuk menjawab atau memecahkan masalah itu gitu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Kira-kira kok ini semakin berkurang ya partisipannya. Sedih aku jadinya. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ada yang mau sharing-sharing lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Untuk artikel yang kita buat, yang diunggah di pertemuan 10 dan 11, apakah itu sama pada artikel yang misalkan kita udah kumpul gitu di LMS-nya, Bu? Gimana ulangi pertanyaan? Maksudnya apa artikel yang sudah kalian buat itu langsung di-upload ke LMS seperti itu? Iya, Bu. Iya, jadi emang ini sebenarnya saya ingin pengumuman juga. Jadi nanti artikel yang sudah kalian buat itu akan dijadikan penugasan mandiri untuk membuat satu atau lebih ya artikel di blog terkait topik yang sudah dipilih dari awal oleh kalian. Lalu nanti disubmit link artikelnya ke LMS. Ke LMS nanti kan ada tuh itunya assignment-nya ya atau forum diskusinya, nanti kalian submit link artikelnya di situ, nanti mungkin akan ada arahan dari LMS-nya, lalu itu dikumpulkan maksimal 26 Agustus ya, di bagian penugasan pertemuan 10 sampai 11. Seperti itu. Jadi, kalian buat sebagus mungkin di blog kalian, tentang artikel yang sudah kalian muat dari awal, lalu kalian copy link artikelnya, atau link blognya, seperti itu, ke LMS. Jadi, biar nanti diperiksa. Baik, Bu. Tapi Bu, Ibu, enggak. Ibu kalau misalkan menurut. Iya, bagaimana Nurul? Nurul dulu ya, Bu. Iya, oke. Kalau misalkan udah di-submit di diskusi sebelumnya, itu gimana, Bu? Apa bikin lagi, apa bagaimana Iya, artikelnya? kirim lagi aja. Jadi biar rampung semuanya di pertemuan penugasan 10-11 itu. Jadi biar nggak ribet nanti yang nilainya. Oke? Oke, Bu. Terima kasih.
Siap. Berarti tadi ya mungkin saya akan jelaskan kembali ya untuk materi pada hari ini itu kan tentang strategi. Sekali lagi saya jelaskan ya strategi penulisan artikel digital. Yang penting adalah nih saya make sure lagi ya, saya conclusionkan lagi, saya simpulkan lagi. Jadi strategi penulisan artikel digital ini yang mana sudah saya jelaskan minggu lalu ya, ada bagaimana pemilihan topik yang menarik, lalu share, membuat fanpage, membuat akun media sosial, share di media sosial pribadi. Nah, itu adalah salah satu hal yang terpentingnya gitu. Dan untuk yang diajarkan hari ini seperti Google Analytics atau Google Console atau Google AdSense itu juga penunjang untuk agar bagaimana artikel kalian itu mungkin bisa terhandle gitu ya. Kayak contohnya kan Google Analytics itu kalau misalkan kalian mungkin seserius itu dengan blog yang sudah kalian buat, itu kalian bisa lihat trafficnya di situ. Terus kalau misalkan Google Console itu juga untuk menunjang blog kalian agar ada di search engine. Tapi sisanya kalau menurut saya, kalau sifatnya masih blogger atau masih blogspot seperti itu, mungkin saran saya itu lebih aktif di media sosial, lebih aktif di share di story Facebook atau di story Instagram tentang blog yang sudah kalian buat. Dan sekali lagi antara blogger dan WordPress itu mereka, kalau blogger itu kan dari Google ya, itu sifatnya dia lebih informal. Jadi kalian bisa menulis hal-hal yang lebih ringan gitu ya, atau untuk pemula tuh disarankan untuk blogger. Tapi untuk WordPress mungkin itu jika kalian sudah kayak membuat artikel yang lebih serius atau bagaimana gitu ya, itu mungkin bisa dipelajari lagi itu di WordPress. Tapi untuk pemula saya sarankan untuk ke Blogspot ya atau blogger seperti itu dengan referensi yang jelas ya. Kalian mungkin suka dengar nggak sih kalau misalkan skripsi atau kalian membuat artikel itu jangan diambil dari blog ya atau bagaimana, karena memang kebanyakan blogger itu dia referensinya tuh masih kurang jelas gitu. Jadi saya mengharapkan sekali dari teman-teman sekarang itu membuat artikel yang benar-benar ada datanya, fakta, dan tidak menjiplak ya. Jadi referensinya ditulis, body note-nya ditulis, dan seperti blog terpercaya gitu ya. Seperti itu. Jadi saya sarankan seperti itu. Lalu untuk terkait hal-hal yang saya ajarkan hari ini bisa kalian dalami kembali boleh dari modul atau kalian bisa pelajari lagi di YouTube gitu ya mungkin untuk lebih jelasnya. Tapi untuk penugasannya setelah ini adalah artikel yang sudah kalian buat dengan topik yang sudah kalian pilih dari awal, dengan tema, dengan tulisan, dengan bahasa yang baik dan yang benar, yang bagus, yang cantik gitu. Kalian bisa nanti linknya bisa kalian share di pertemuan 10-11 tadi itu ya. Maksimal 26 Agustus jam 9 malam di bagian penugasan. Nanti di LMS-nya mungkin akan diarahkan lagi terkait pengumpulan penugasan seperti itu. Jadi untuk kalian yang sudah fokus untuk membuat blog atau sebagaimana atau yang kurang lebih seperti itu mungkin lebih ini lagi ya, diperdalami lagi lebih baik, terus diperhatikan lagi pemilihan katanya dan yang lainnya. Itu, oke. Mungkin sesi terakhir ini ada yang ingin bertanya dulu atau ingin menambahkan hari ini sebelum saya tutup? Izin bertanya lagi boleh, Bu? Boleh. Tenang. Izin bertanya terkait penulisan di blog, Bu. Kan blog saya itu menggunakan penomoran. Nah, untuk pakai Blogspot maupun WordPress itu dia saat ditulis penomoran lalu ditambahkan gambar itu nomornya jadi acak-acak, Bu. Misalkan nomor 1 sampai 5 ketika nomor 1 ditambah gambar terus nomor selanjutnya itu maka ngulang lagi gitu, Bu, nomornya jadi nomor 1 bukan melanjutkan. Itu bagaimana ya, Bu? Itu kamu nulisnya di blognya langsung atau kamu kayak copy-paste gitu dari Word ke blog? Di blognya langsung, Bu, pakai format dari blognya. Kan ada nomor-nomor kayak gitu, jadi udah langsung pakai nomor gitu. Karena kalau pas saya ketik manual nggak pakai nomor dari blognya, itu jadi acak-acakan. Oh iya, kan ini juga ada ya numberingnya.
Oh, tapi pas ditambahin ini jadi ini ya. Jadi apa namanya? Mengulang nomornya, Bu. Pas ditambahin gambar, insert image itu. Iya, Bu. Jadi mengulang tuh maksudnya mengulang tuh misalkan 1 2 terus kamu kasih gambar di 2 ternyata balik lagi ke 1 gitu setelahnya ya. Iya, Bu, seperti itu. Gitu ya. Oke, mungkin kalau seperti itu kamu udah coba-coba lagi apa namanya? Di otak-atik lagi misalkan dikecilin gambarnya atau ditaruh di Iya. mana. Iya, sudah Bu. Bahkan sudah ngelihat tutorial di YouTube, ternyata tidak ada yang bisa membantu begitu, Bu. Ini jadi bantu. Ya, terus Saya mencoba buat dengan cara copy paste buat dulu di Word. Nah, lalu dipindahkan itu nggak rapi jadinya, Bu. Tapi penomorannya itu nggak bisa manual, tidak bisa langsung dari bloknya itu jadi manual begitu, yang menyebabkan tidak rapinya, Bu. Oh, atau mungkin ini aja kali ya, kalau ini kamu kan ini ya bikin penomorannya kan ini ya langsung dari numbering dari sininya kan, dari bloknya. Coba manual aja, bisa nggak? 1 titik gitu. Iya, bisa, Bu. Kan pas saat kita kasih nomor ada penjelasan ya, Bu. Nah, penjelasan itu ada yang lebih dari 1 baris. Nah, yang lebih dari 1 baris itu menjadi tidak rapi, bukannya sesuai dengan paragraf, malah menjorok keluar paragraf gitu, Bu. Oke. Kalau alternatif lain selain ini bisa nggak? Selain number list mungkin bullet atau strip? Tapi jadi bukan listicle ya? Mungkin kamu ngambilnya listicle ya? Iya, saya ngambil listicle, makanya terus sempat putus asa pindah ke WordPress, Bu. Tapi di WordPress gimana, aman? Aman, Bu. Oh ya udah. Apa ya, kalau di blog kalau dari blog ini kan memang ini ya kurang ini juga kan ya, pasti ada kelebihan dan kekurangannya juga. Tadi termasuk kekurangan itu yang udah disebutin sama Cynthia itu. Kalau jadi berantakan gitu ya, atau nggak bisa di justifyin, tetap berantakan juga kalau seandainya di Control Alt terus justify gitu biar rata kanan kiri, nggak bisa juga. Iya, berantakan juga, Bu. Oh, berantakan juga ya. Palingnya solusinya itu jadi bukan artikel ya, atau jadi bullet aja gitu, atau enggak strip biar rapi, atau jadinya narasi aja gitu. Tapi kalau seandainya tadi katanya Cynthia di WordPress itu tidak masalah, berarti ya udah mungkin di WordPress aja. Tapi mungkin yang kamu pakai yang apa? Yang free atau yang udah ada bayaran? Free, Bu. Free ya? Free, tapi Bu. aman ya? Aman, Bu. Tapi kalau seandainya WordPress tadi itu yang tadi saya bilang, mungkin karena kan dia kan bukan bagian dari Google ya. Kalau Blogger itu kan bagian dari Google. Jadi dia cara-caranya tuh mungkin lebih mudah gitu loh. Sedangkan Analytics, AdSense sama konsol itu kan bagian dari Google. Jadi dia lebih gampang untuk memproses ke Blogger ya. Tapi kalau dari WordPress itu memang beda lagi ya. Mungkin Cynthia bisa mempelajari lagi ya di YouTube ya tentang tadi itu yang Google Analytics untuk ke WordPress atau Google AdSense-nya. Ya. Iya, Bu. Oke, baik. Mungkin yang lainnya sudah 11:30, mungkin saya akhiri sampai di sini dulu ya pertemuan hari ini. Sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, saya mohon maaf jika ada dari perkataan atau dari materi yang saya sampaikan itu mungkin ada yang salah, itu pokoknya yang salah datangnya dari saya, jadi saya meminta maaf jika memang ada kekurangan dalam pengajaran saya, tapi saya harap kalian bisa menjadi konten creator yang kreatif, inovatif, dan bisa mengembangkan bakat-bakat kalian. Jadi kalau punya bakat jangan dipendam, di show up aja biar kalian mungkin bisa lebih percaya diri lagi dengan tulisan kalian seperti itu. Dan jika ada yang dan saya harap ya jangan putus sampai di sini. Maksudnya kalau misalkan kalian menulis blog ini kan mungkin hanya untuk penugasan, tapi saya harap kalian jangan sampai putus di sini ya. Mungkin bisa dikembangkan lebih bagus lagi, lebih baik lagi, atau mungkin hanya untuk sekedar hobi dan sebagainya. Oke, jadi tadi penugasan yang tadi ya, jangan lupa saya ingatkan lagi, terakhir tuh tanggal 26 Agustus jam 9 malam di bagian penugasan pertemuan 10 dan 11 ya. Itu penugasannya adalah submit link artikel yang sudah kalian buat baik di Blogspot maupun di WordPress gitu, oke?
sampai di sini kurang lebihnya saya mohon maaf. Coba mungkin dicek lagi LMS-nya sekarang, apakah ada forum baru atau ada yang ingin disampaikan, boleh masuk ke forum diskusi di LMS. Dan sebelumnya mohon maaf juga ya kalau terkait di LMS, jika ada, ntar saya cek lagi ya, mungkin kalau ada yang belum saya nilai atau seperti apa, tapi kan memang ada tuh forum diskusi yang tidak semuanya saya tanggapi, karena teman-teman sudah sangat bagus dan baik sekali dalam menanggapi. Saya big applause banget dari yang interaktif untuk menanggapi teman-teman yang bertanya dan teman-teman yang menjawab sebagainya. Terima kasih sekali sudah membantu di forum diskusi. Semoga apa yang sudah kita pelajari seminggu ini bermanfaat, bisa menjadi berkah juga untuk kita, dan menjadi ilmu yang bermanfaat juga ya buat kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya tutup dulu pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua yang sudah membantu, yang sudah mengikuti ECC ini. Semoga bermanfaat ya sekali lagi. Oke, saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Waduh, si Syifa ini ya. Katanya di forum diskusi aja.